Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita mengundang Roh Kudus-Nya memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup penuhi. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu penyembahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. amin, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu penyembahan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu penyembahan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
kami terus mengucap syukur kepadamu di dalam segala perkara, dan berkata Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik bagi orang yang mengasihi Kau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita syukuri kebaikan Tuhan. Kita syukuri hari yang Tuhan beri sampai saat ini. Haleluya. Kesehatan itu berkat yang sangat amat besar. Ketentraman, kedamaian, ketenangan itu berkat yang juga sangat besar. Oh, kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari sampai saat ini kita yakini, haleluya, bahwasanya Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini saat kita beribadah, kita merasakan hadirat Allah. Kasih Allah dicurahkan, kuasanya dinyatakan. Haleluya, haleluya. Dan segala masalah persoalan kita boleh mengalami kemenangan, diselesaikan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kita diberi kekuatan untuk terus taat, semakin setia menjelang kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita akan berdiri bersama-sama. Kita mohon Roh Allah yang hidup itu, Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang menyertai kita, yang ada di dalam kita, bukan hanya ada, tapi sampai memenuhi kehidupan kita. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu, ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin, haleluya. Jiwaku tenang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala masalah persoalan yang kami tidak sanggup, Engkau mengambil alih semuanya. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwa kami tenang di dalam Engkau. Sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengatasi masalah persoalan kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu memuji menyembah Engkau, bersorak-sorai bersukacita oleh karena anugerah kasih-Mu yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kau sucikan, kuduskan kami, Kau layakkan kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Engkau boleh berkenan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, tuntun mereka, beri kekuatan, beri kemenangan iman mereka untuk melangkah masuk hadirat Allah, beribadah bersama kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, masuk dalam hati kami. Haleluya, memberikan kemenangan, kebebasan, memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Karena kita sudah ditolong Tuhan senantiasa ya, sampai saat ini kita boleh merasakan keamanan daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian aman dalam lindungan Tuhan.
saudaraku, kita yakin kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Walaupun bumi bergoncang ya, dengan banyak macam persoalan, ya, musibah-musibah, pandemi ini, tapi orang yang mencintai Tuhan aman di dalam dia. Haleluya. Sebab itu mari kita tingkatkan lagi ya, untuk cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Semakin sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab Dia sungguh besar, amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Sebab itu kalau ada masalah yang besar, Dia terlebih besar. Memang kita
satu saat diberi masalah yang besar. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia lebih besar. Kalau dikasih masalah kecil-kecil itu biasa, ya. Sudah makanan kita sehari-hari. Tapi ada saatnya ada masalah besar. Ya. Tuhan ingin iman kita semakin besar, seperti imannya itu ibu yang anaknya ya kerasukan setan. Hei ibu, besar imanmu. Oh haleluya. Ya. Walaupun ibu itu ya sudah ingat ceritanya, ibu itu dikatakan anjing, makan remah-remah. Tapi ibu ini tetap percaya, rendah hati. Ya Tuhan, anjing itu makan remah-remah dari meja Tuhan. Kemudian apa jawabnya daripada Tuhan? Hai ibu, besar iman. Tuhan cari iman yang besar, ya, tidak kecil terus. Artinya apa? Kalau kita hanya mentaati sebagian firman Allah, tidak mau seluruhnya, itu artinya iman kita terlalu kecil. Iman yang besar, apa saja yang Tuhan perintahkan, peraturan, perintah, hukum, ketetapan, dijalani semuanya dengan iman yang besar. Puji Tuhan. Mari, saudaraku, kita rindukan mendengar firman Allah. Bukan hanya rindu mendengar, siap tanamkan di hatimu sehingga imanmu jadi besar. Tidak seperti dulu-dulu. Ada perubahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada keberhasilan. Haleluya. Sehingga kita bisa menyaksikan Tuhan itu besar. Haleluya. Mari kita pujikan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Aku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Aku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Aku perhatikan kehendak-Mu padaku. Terima kasih Tuhan. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
ujian ini betul-betul mau menuruti segala rencana-Mu. Haleluya. Masuk rencana Tuhan, rencana kesempurnaan, rencana pengangkatan. Oh, siapkan kami Tuhan. Tolong kami, bantu kami, kuatkan kami, topang kami dengan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, supaya firman yang sebentar ditaburkan mendapat tempat yang terbaik di hati kami, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kami merasakan kemuliaan Tuhan penuh atas kehidupan kami. Berkat Tuhan, baik jasmani, baik rohani, rumah tangga, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Sebab kata-kata manusia tidak menghasilkan apa-apa, tapi perkataan Tuhan, firman Allah dan Roh Kudus yang menyatu akan menembus hati jiwa roh kami, sehingga kami boleh melakukan seluruh kehendak Allah dengan kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat dengan urapan dua kuasa Allah. Anak-anak ini boleh mengerti firman Allah, boleh bertumbuh menjadi anak yang manis, anak yang menyenangkan orang tua, menyenangkan guru di sekolah, menyenangkan teman-temannya, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang 4T. 2 minggu lalu kita belajar tentang 5S dan meningkat sampai ke 7S, yaitu sukacita sempurna, senantiasa siap sedia setiap saat. Hari ini kita akan belajar tentang 4T. Haleluya. 4T. Terbang tinggi, tenang dan teduh. Haleluya. Terbang tinggi, mengatasi masalah. Semakin tinggi masalahnya, semakin tinggi kita terbang. Dan terbang tinggi itu sudah tidak perlu mengepak-ngepakkan sayap, tinggal melayang saja dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Iman ini melayang. Perhatikan gambar-gambar yang dipilih. Ini terkenal burung yang terbang tinggi, dan saat sudah tinggi dia tinggal membentangkan sayap penyerahan penuh. Kita angkat tangan dan Tuhan akan mengerjakan seluruhnya. Saat tadi pagi saya berdoa di sini sebelum jam 7, saat saya baca-baca, ternyata terbang tinggi ini juga berbicara tentang tudung kemuliaan. Nanti kita akan pelajari 2 minggu mendatang kalau masih ada waktu ya. Kita sekarang belajar tentang terbang tinggi dulu, 4T. Terbang tinggi, tenang dan teduh. Haleluya. Apapun masalahnya, kita tetap memiliki ketenangan, kita memiliki kemenangan. Haleluya. Semua sudah diberikan kepada kita. 2 Korintus 2 ayat 14. Haleluya. Kemenangan diberikan, semuanya sudah diberikan. Kita lihat dulu yang 4T. Sakaria 2 ayat 5. Perhatikan ya gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya juga berbicara untuk kita. Sakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, aku ini bicara tentang firman. Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Allah. Sebab itu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau perlu disalin ya. Disalin, ditulis. Saat kita menyalin firman, Tuhan juga menuliskan firman oleh Roh Kudus dalam hati kita, ditukik ya. Dibentuk hidup kita.
Yang masih perlu kalender pembacaan firman masih ada di depan ya. Dan aku sendiri, dan setiap kata pasti ada artinya. Dan aku sendiri, sudah aku masih ditambahi sendiri. Firman sendiri, demikianlah firman Tuhan, diulangi terus ya. Firman ini bicara tentang pengulangan, terus pengulangan. Orang hidup ini terjadi dari pengulangan. Karakter ini terjadi dari pengulangan. Apa yang kita ulangi tiap hari itu jadi kebiasaan dan jadi karakter. Perhatikan apa yang kita ulangi tiap hari ya. Biasanya kalau kita menaruh benda di satu tempat, karena terus diulangi, saat itu berubah kita akan kembali ke situ lagi ya. Karena terus diulangi. Manusia ini terjadi dari pengulangan. Seperti garis terjadi dari titik jadi garis ya. Kita hidup sampai hari ini itu dimulai dari tenunan dalam rahim terus terbentuk ya, sampai hari ini. Jadi sejarah itu terus jalan dan itu membentuk kita. Haleluya. Akan menjadi, pasti menjadi tembok berapi baginya. Ini bicara tentang Yerusalem, Yehuda. Kehidupan yang penuh sembah, syukur, setia. Haleluya. Setia itu juga bicara tentang waktu. Yang penting di dalam hidup manusia itu waktu. Perhatikan, semua itu butuh waktu. Makan butuh waktu, mandi, tidur. Bagaimana cara kita menggunakan waktu? Sering sudah saya ulangi, jangan hanya digunakan seperti biasa. Menggunakan waktu, apalagi menghabiskan waktu ya. Pakai waktu sia-sia. Kita harus menginvest waktu. Waktu ini kita pakai untuk diinvest untuk kekekalan. Haleluya. Kalau kemarin hari Jumat saya sempat berkumpul dengan guru-guru dan teman-teman ya. Di situ saya pakai waktu itu untuk menginvest untuk kekekalan. Caranya gimana? Caranya adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Itu cara menginvest waktu untuk kekekalan. Bagaimana caranya? Kita lakukan semua untuk Tuhan. Makan, minum, tidur, jalan, duduk, jaga anak. Kemarin saya baru dapat ternyata jaga anak itu, termasuk anak rohani, itu adalah an amazing calling. Panggilan yang luar biasa. Sering kita tidak menyadari ya, sering orang tua merasa anak itu ngerepoti. Anak rohani misalnya pendeta merasa juga sepertinya kerepotan ya. Ternyata itu adalah an amazing calling. Panggilan yang anugerah yang luar biasa. Itu ternyata nyambung di Filipi 1 ayat 29. Kita sudah belajar ya. Karunia percaya, karunia menderita. Bahasa Indonesianya karunia menderita. Tetapi itu sebetulnya adalah an amazing calling, panggilan anugerah. Kalau kita bisa duduk di sini, kita bisa menyembah Tuhan, mendengarkan kesaksian betapa Tuhan sangat mengasihi kita, menuntun langkah-langkah hidup kita. Kita bisa mendengar firman Tuhan, itu semua karena anugerah. Hafal sudah? Ibrani 9 ayat 14. Ayo dihafal. Ibrani 9 ayat 14. Kita bisa duduk di sini karena korban Kristus, karena darah Kristus sudah menebus kita, memanggil kita, menguduskan, membenarkan, menebus kita. Haleluya. Karena korban Kristus. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia terus berdoa untuk kita. Di mana? Ibrani 7 ayat 25. Ayo, yang diulang-ulang ini dihafal ya. Ibrani 7 ayat 25. Dia terus berdoa untuk kita. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk kita jadi putus asa.
Kita harus tetap semangat, tetap kuat. Ibrani 12 ayat 3, 1, 2, 3. Haleluya. Dengan cara terus mengingat akan korban Kristus, karya Kristus. Haleluya. Menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku, firman, pasti menjadi kemuliaan di dalamnya. Yerusalem, Yehuda menyembah, bersyukur, setia. Kita itu dikelilingi tembok berapi. Haleluya. Dan di dalam kita ada kemuliaan Tuhan, Kristus di dalam kita. Jadi itu sampai sekarang masih sering orang bicara, ya kita manusia belum sempurna, nanti kalau sudah mati baru sempurna. Ya ketelatan ya. Kita sempurna itu bukan nanti, ya mulai sekarang. Bukan dengan kebenaran diri sendiri, dengan kebenaran firman. Jadi kalau kita ngomong kita sempurna itu kita bukan sombong, karena memang Kristus di dalam kita, firman di dalam kita. Firman itu sempurna, itu kemuliaan yang sempurna. Jadi jangan ragu mengatakan bahwa kita adalah orang benar, orang kudus, orang sempurna. Kebenaran firman, kekudusan Roh Kudus, dan kesempurnaan kasih Kristus ada semua. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah, Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah dikaruniakan. Justru saat kita terus ngomong ya kita manusia biasa penuh, itu justru tidak menghargai korban Kristus. Jadi jangan terbalik. Mari kita ubah konsep berpikir kita. Kita pakai pikiran Kristus, kita pakai perasaan Kristus. Kalau kita tahu bahwa kita itu orang yang benar, orang kudus, orang sempurna, cara hidup kita akan beda. Kita akan hidup sebagai orang benar, orang kudus, dan orang sempurna. Haleluya. Jadi jangan dibalik. Iblis sering ngasih tipu dayanya. Belum, kamu masih banyak dosa ya. Masih hidup di dunia, belum di sorga. Dan kita hidupnya lemah terus, kalah terus. Ayo dihafal 1 Korintus 1 ayat 24 itu dihafal. Cara ngafalnya gampang. Satu hari berapa jam? 24 jam. 1 Korintus 1 ayat 24 itu dihafalkan. Kristus itu kekuatan Allah, Kristus itu hikmat Allah. Lah kita sudah jadi orang Kristen. Orang Kristen itu orang yang ditebus Kristus. Jadi kita hidup dalam kekuatan Allah, dalam hikmat Allah. Dan ternyata kekuatan Allah itu adalah kuasa Allah. Kita punya kuasa dalam perkataan ya. Jadi kalau kita bertindak itu enggak asal ngomong, enggak asal berbuat. Ayo dihafalkan ayat-ayatnya. Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 8 ayat 26, dan Yohanes 12 ayat 49. Ngomong jangan asal ngomong, bertindak juga terus cocok sama firman. Supaya cocok sama firman, ya baca firman. Kalau enggak mau baca firman, ya mana bisa cocok sama firman. Ini dibaca terus. Nanti enggak usah dihafalkan, bisa hafal sendiri. Saya tuh nanti sambil duduk itu ayat itu bisa keluar, itu bisa sampai segini nih keluar sendiri. Bukan karena dihafalkan, hanya karena diulang-ulang. Mana ayatnya diulang-ulang? Ulangan 17 ayat 18, 19, 20. Gampang ya. Ulangan 17, kita itu merdeka tanggal 17, gampang. Ulangan 17, terus dilanjutkan 8 ayat 18, 19, 20. Bahkan seorang raja itu di sebelahnya harus ada firman, disalin, terus diulang-ulang. Itu yang membuat kita rendah hati. Kenapa orang jadi sombong? Karena tidak mau belajar firman, merasa ngerti sendiri. Takluk kepada kebenaran Allah, ayatnya juga sudah sering diulang. Mana ayatnya? Roma 10 ayat 3. Takluk kepada kebenaran Allah. Tidak berusaha mendirikan kebenaran diri sendiri.
pakai pikiran sendiri, pakai cara sendiri ya. Haleluya, sehingga jadi manusia lemah. Ya, aku hidupnya seperti ini. Terus jadi lihat orang lain, orang itu kok enak. Itu semua tipu daya iblis. Setiap kita itu lebih dari pemenang. Tiap kita itu punya bagian tersendiri, misi tersendiri. Jadi kita itu sudah cocok di panggilan kita masing-masing, sudah cocok sama suami kita, anak-anak kita, dan semua lingkungan kita. Itu sudah diatur Tuhan dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Mari kita hidup terus luar biasa ya. Pegang firman, pegang firman. Zakaria 2 ayat 5 ini tadi pagi saya dapat, ini akan kita bahas 2 minggu ke depan, tapi kita baca sebentar ya. Yesaya 4 ayat 5 tentang tudung kemuliaan. Ternyata kita itu semua sudah menerima tudung kemuliaan. Nanti 2 minggu mendatang kita akan belajar ini, tudung kemuliaan. Yesaya 4 ayat 5. Nah, ternyata semua bicara tentang Kristus, firman. Sudah tidak ada kemenangan lain, hanya firman. Di sini maka Yesaya 4 ayat 5 ini berhenti dulu ya nak ya. Tadi saya sudah cerita sama Bu Rusin. Biasanya kalau PowerPoint ini sering berhenti karena saya langsung dapat di sini. Yang langsung dapat bisa langsung dihafal atau ditulis ya. Yesaya 4 ayat 5, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ya, sekarang kita baca sepintas 2 minggu mendatang akan kita pelajari tentang tudung kemuliaan. Ini terbang tinggi dalam tudung kemuliaan, tenang dan teduh. Tadi apa? Di sekitarnya ada tembok berapi. Nanti kita akan belajar semua. Di dalamnya ada apa? Kemuliaan. Firman itu kemuliaan. Haleluya. Langsung ya masuk nomor 1 supaya bisa selesai nanti. Nomor 1, praise, worship, and thankful. Ya, semua ini berhubungan. Apa itu praise? Tadi kita sudah memuji Tuhan kan? Saat memuji itu adalah saat menyembah. Memuji, menyembah itu adalah thankful, penuh syukur ya. Haleluya. Jadi orang yang bersungut-sungut itu dia sedang memberontak. Jadi mulai sekarang tidak boleh bersungut-sungut, harus bersyukur apapun yang kita hadapi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apapun yang kita hadapi, kita itu terus bersyukur ya. Wahyu 14 ayat 7. Perhatikan gambarnya ya. Dan aku sendiri, perhatikan. Tadi firman yang pertama tadi judulnya Zakaria 2 ayat 5 ngomongnya gimana? Dan aku sendiri ya. Sekarang di sini Wahyu 14 ayat 7 kata-katanya sama ya. Dan aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Oh, ini salah pakai Zakaria 2 ayat 5 ya ini ya. Wahyu 14 ayat 7. Kita lihat, buka aja ya. Wahyu 14 ayat 7. Itu ayatnya Zakaria 2 ayat 5. Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Nomor 1, takutlah ya. Kemudian nomor 2 apa? Dan muliakanlah dia. Nomor 2, muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan yang ketiga apa? Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Haleluya. Tadi apa? Takutlah. Ayo kita masukkan.
takutlah, muliakanlah, sembahlah, kita masukkan dalam praise, worship, and thankful. Ketemu? Takutlah itu masuk di mana? Muliakanlah dan sembahlah. Sembahlah jelas kita masuk di worship ya. Sembahlah. Muliakanlah masuk di praise. Memuji itu memuliakan. Praise ya. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Berarti takutlah masuk di mana? Takutlah masuk di thankful ya. Thankful itu adalah fearful. Takutlah. Itu ada ayatnya semuanya nanti. Orang yang tidak bersyukur itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita itu harus hidup takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Kita itu dalam kesimpulan semuanya itu kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut dengan apapun juga. Perhatikan, saat kita masih takut, khawatir dan lain sebagainya, itu berarti kita tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia yakin akan perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya aman. Percaya. Yesaya 26 ayat 3, 4 dan 12. Teguh. Percaya ya. Haleluya. Berarti tadi sudah ya, hafal ya. Takutlah itu thankful, muliakanlah itu praise, dan sembahlah itu worship. Ini jadi satu. Jadi satu juga nanti dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 itu jadi satu semua ya. Haleluya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, setia, sembah dan syukur. Setia, sembah dan syukur. Wahyu 14 ayat 7 ini diulangi dalam Wahyu 15 ayat 4 ya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Lah, takut sama memuliakan ya. Masuk ya. Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah. Masuk kan? Menyembah. Menyembah engkau sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu ya. Haleluya. Haleluya. Tiga ini jadi satu. Tugas kita itu tiga ini. Takutlah, muliakanlah, sembahlah. Takutlah itu bersyukurlah, muliakanlah itu bersukacitalah, puji Tuhan, dan sembahlah itu berdoalah. Masuk semua nanti. Firman Allah ini nanti jadi satu kesatuan. Belajar. Nanti kita akan dapat semua. Nanti akan hafal sendiri karena cuma jadi satu ya. Isinya jadi satu. Langsung nak masuk ke 3 sekarang. Sambil jalan nanti kita sambil terus melihat apa yang Tuhan pesankan pada hari ini. Yang ketiga, lah ini, bersukacita, berdoa dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ini kita ambil mulai ayat 6. Ayat 6 di situ tidurnya orang yang sudah ditebus Tuhan. Itu tidurnya berjaga-jaga dan waspada. Jadi bukan orang tidak bisa tidur ya. Orang sering bilang orang tidak bisa tidur ya. Tapi sebetulnya tidurnya orang beriman itu harus seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ayo dibaca dulu. Jadi jangan pernah merasa tidak bisa tidur. Tidak ada anak Tuhan yang tidak bisa tidur ya. Jadi saat kita itu terjaga, itu kita harus berdoa. Mungkin belum bisa tidur sampai lama, jangan bingung. Aduh kok tidak bisa tidur, besok harus kerja terus bingung. Jangan bingung. Saat kita masih belum tidur, kita sembah Dia ya. Kita sembah Dia itu caranya. 1 Tesalonika 5 itu mulai ayat 6. 6 itu di situ. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tidur kita memang beda. Ada orang yang minta tidurnya pules, tidak terjaga ya. Jangan minta macam-macam sama Tuhan. Tuhan itu sudah tahu
porsi kita masing-masing. Tenang aja. Meskipun tidur bangun jangan bingung ya. Waduh, kalau tidur bangun gini nanti sakit. Jangan bingung. Itu pikiran-pikiran yang ditembakkan oleh kuasa kegelapan. Bingung karpe dewe. Jadi anak Tuhan dilarang bingung, dilarang takut karena sudah persiapannya itu lengkap ya. Tetapi lah ini tidurnya orang beriman apa? Berjaga-jaga dan sadar. Terus sadar, berjaga-jaga. Itu mulai ayat 6 ya. Terus ayat 16 sampai 18 hafal sudah ya. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Nah ini bersukacita, berdoa, bersyukur disimpulkan sampai 1 Tesalonika 5 ayat 23, yaitu terpelihara sempurna, terbang tinggi, tenang dan teduh, karena kita terpelihara sempurna, terhias sempurna. Sudah hafal semua ya, terhias sempurna di mana? 2 Timotius 3 ayat 17. Itu ayat satunya keadaan manusia akhir zaman ya. Enggak karu-karuan, tapi kita terhias sempurna. Terus firman bicara tentang itu. Haleluya. Bersukacita, berdoa, bersyukur karena kita terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Allah damai sejahtera ya. Semoga itu untuk memperhalus ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi Allah damai sejahtera firman. Tandanya kalau kita terus bertumbuh, setiap bangun pagi diperiksa. Damai kita ini akan terus bertambah, damai, sukacita, tenang ya, dan semakin mengasihi. Setiap lihat siapapun juga yang timbul itu hanya hati kasih ya. Hanya hati kasih. Haleluya. Lihat orang kaya seberapapun kita tidak akan lihat kayanya, tapi kita hanya timbul hati kasih untuk keselamatan jiwanya. Jadi hanya berharap sepenuh kepada Tuhan ya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu, nah ini ada firman yang bilang apa itu? Terpelihara sempurna. Firman-Nya yang bilang ya, terpelihara sempurna. Di 2 Korintus 13 ayat 13 itu ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Jadi kita ini bukan orang biasa ya. Orang pejabat aja dikelilingi satu tim pengawalan ajudan ya. Kita yang mengelilingi itu Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. 2 Korintus 13 itu dipegang, hafalnya gampang ya. 2 Korintus 13 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Itu gandeng dengan 1 Korintus 13 ayat 13 sama. Dan ayat-ayat angkanya itu semua sudah diatur sempurna. Apa 1 Korintus 13 ayat 13? Hafal ya. Cuman ada 3 hal, yaitu iman, harap, dan kasih. Ini 3 semua. Haleluya. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita seperti yang 2 minggu lalu belajar, terus senantiasa siap sedia setiap saat sehingga kita punya sukacita sempurna. Haleluya, haleluya. Seseorang yang punya sukacita sempurna, dia sudah tidak punya permintaan apa-apa. Saat seseorang ngomong gini, doa saya kok belum dijawab ya, itu sebetulnya kalimat itu betul apa salah? Tidak ada doa yang belum dijawab. Kenapa kok orang ngomong doa saya belum dijawab? Karena dia punya permintaan sendiri, dan dia kepengen Tuhan itu nuruti permintaannya. Jadi dia ngomong doanya belum dijawab, itu salah ya. Kalau kita berdoa seperti Kristus apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu.
Jadi apapun yang kita alami itu sudah kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita. Sehingga orang itu tidak pernah merasa doaku belum dijawab. Saat seseorang merasa, aduh saya sudah dari kecil sampai tua doa tidak dijawab Tuhan. Soalnya dia punya permintaan sendiri, Tuhan rubahan suamiku, rubahan anakku. Aduh suamiku kok belum berubah, anakku kok belum berubah, istriku kok belum berubah. Terus ngomong Tuhan belum jawab. Salah enggak? Salah. Kita harus yakin akan kehendak Tuhan. Kolose 4 ayat 12. Berkeyakinan penuh itu orang dewasa. Berkeyakinan penuh dengan seluruh kehendak Allah. Jadi dia terus menjalani hidup. Kita sudah belajar ya, Kejadian 2 ayat 15 itu menjalani hidup, bukan menjalankan hidup. Jadi sudah tidak punya keinginan sendiri. Seperti Ester 2 ayat 15, dia tidak minta macam-macam ya. Dia berserah penuh. Seseorang yang sudah bisa berserah penuh itu kembali anugerah ya. Terima anugerah. Manusia ini tugasnya sebetulnya paling gampang, menerima anugerah. Tapi karena sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kepengen macam-macam untuk nambahi anugerah. Anugerah itu tidak perlu ditambahi macam-macam. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, semuanya adalah kasih karunia. All is grace. Tirainya sudah sobek, jangan dijahit lagi. Manusia kebanyakan karena merasa pintar, oh kok tirainya sobek, dijahit lagi ya. Mendirikan kebenaran sendiri, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Terus ditekankan harus PPHK, peraturan terus, peraturan hukum, ketetapan itu semua nanti jadi sendiri ya. Bukan suatu tuntutan bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup seperti Kristus. Itu sudah jadi sendiri, dengan sendirinya. Seperti ikan di laut, sudah tidak buengong ketepek-tepek belajar berenang kan, sudah bisa sendiri. Burung nanti dilatih terbang sama orang tuanya, nanti terbang sendiri. Caranya ngelatihnya gimana? Tahu ya? Sama induknya sarangnya dibongkar, anaknya didorong. Waduh, mama kok jahat sih, aku didorong. Aku kok tidak dijawab sih doaku, doa supaya aku tetap disarang, supaya tidak didorong ya. Biasanya manusia kan senangnya gitu ya. Ini didorong keluar dari sarang. Kita dikasih masalah macam-macam. Akhirnya kita sudah tidak berdaya apa-apa. Kita cuma mengembangkan sayap. Induknya itu jaga terus, di bawah itu jaga terus ya. Jadi apapun yang kita alami, dia terus menyertai kita. Setiap perintah Tuhan itu sudah ada kekuatan untuk melakukan. Dihafal ayatnya gampang. Yehezkiel 36 ayat 36. Gampang ya, 36. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Haleluya. Terus ya, 4 nak sekarang. Sudah tinggal sedikit waktunya, langsung kita 4. Ya ini anak Tuhan nomor 4. Berkemenangan, berbahagia, berhikmat, ini anak Tuhan. Tidak ada anak Tuhan yang aduh kalah lagi, jatuh dalam dosa lagi, jatuh bangun keluar masuk ke halaman ya. Ini sudah selesai semua. Ini cuman 8 hari di halaman itu cuma 8 hari. 3 hari selesai di ruang kudus, 11 hari sudah di ruang maha kudus. Jadi satu, terus firman di dalam ya. Berkemenangan, berbahagia, berhikmat. Jadi kalau ada anak Tuhan mukanya sedih ya, tidak bahagia, itu istilahnya kebojok setan. Jangan mau ya. Setan itu sudah kalah. Misinya Yesus di mana? Matius 1 ayat 21. Itu misinya Yesus. Yesus pelepas dosa. Dan yang kedua, misi Yesus itu di 1 Yohanes 3 ayat 8. Kuasa kegelapan itu sudah dikalahkan. Haleluya. Dan tugas kita anak Tuhan hidup dalam kemenangan Kristus, bukan kemenangan kita. Kebahagiaan Kristus, hikmat Kristus. Berkemenangan, berbahagia, berhikmat. Hikmat itu bicara takut akan Tuhan. Jadi setiap ketemu takut akan Tuhan itu hikmat.
Itu sudah ada semua di Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Kudus itu roh hikmat, pengertian, kekuatan, ya. Kita jadi orang yang luar biasa. Di mana-mana kita jangan jadi orang biasa, ya. Jadi orang yang luar biasa. Kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Kita sendiri tidak bisa. Dia datang, dia disiapkan mulai Kejadian 3:15 sampai masuk Matius 3:15, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ayo baca firman, supaya kita tahu bahwa kita ini orang tebusan dan kita sangat dikasihi. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik, pasti berbuat baik kepada mereka. Aku pasti menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Lah ini, kita disuruh takut akan Tuhan pun ditaruh di dalam hati kita. Ini ayatnya, Yeremia 32:40 itu dihafal. Yeremia 32:40. Kuncinya cuma takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan ditaruh dalam hati kita. Bahkan kesetiaan juga ditaruh di dalam kita. Yesaya 36 ayat 27. Yesaya 36 itu mulai ayat 25, 26, 27. Itu dibenarkan, dikuduskan, disempurnakan. Sempurna itu setia. Sempurna itu syukur. Jadi tandanya itu di sini. Orang yang sempurna itu setia, dan orang itu tidak pernah keluar dari ucapan syukur. Nanti isinya hanya bersyukur, dan sudah tidak ada permintaan. Permintaannya hanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau pakai ayat firman jangan dibalak-balik, ya. Bu Henry ada ayatnya kok disuruh minta. Iya, disuruh minta. Tapi permintaannya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh ngetok, suruh cari. Itu berulang-ulang belajar. Itu ada di Yakobus 1 ayat 25. Tekun, itu ngetok, belajar firman. Haleluya, itu yang penting, ya. Yang penting sering ditinggalkan. Manusia sering melakukan hal-hal yang justru membuat lemah, ya. Haleluya. Sudah 5 nak sekarang. 5 ini, berharap, bertekun, bersabar. Ini semua sudah ada gandengannya, dan ini semua jadi satu, ya. Orang yang sabar itu tekun dan harapnya hanya pada Tuhan, tidak pernah berharap dengan yang lain. Jadi orang itu bisa kecewa enggak? Enggak bisa. Dia enggak harap sama suaminya, jadi enggak mungkin kecewa sama suaminya, sama istri, sama anak, sama lainnya. Kenapa kok anak kecewa sama orang tua? Karena harap sama orang tua. Kalau terus harap sama Tuhan, dia enggak akan ngomel. Bentuk orang tuanya bagaimanapun, dia tetap kuat, ya. Nggak ngomel, kok aku dilahirkan di keluarga seperti ini, itu termasuk bersungut-sungut, ya. Karena semua sudah diatur sempurna. Ayub 14 ayat 5, 1 tambah 4 sama dengan 5. Semua diatur sempurna. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Jadi jangan takut, ya. Sering saya saksikan kalau saya terus berdoa buat anak-anak, termasuk anak-anak rohani. Saya tahu semuanya dalam perlindungan yang sempurna, karena semua sudah diatur sempurna. Roma 12 ayat 12. Nah, ini rangkuman dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3 ayat dirangkum jadi 1 ayat, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersukacita. Sabarlah dalam kesesakan, ini bicara tentang bersyukur. Orang yang bersyukur itu bersabar. Tandanya itu. Nanti tandanya itu gampang kok. Waktu nunggu, ya. Kalau nunggu sesuatu jangan bingung, ya. Meskipun jalan macet dan lain sebagainya, jangan stres. Pakai terus untuk menyembah Tuhan, dan hidupnya akan hidup terbang tinggi, tenang dan teduh, ya. Dan bertekunlah dalam doa. 3 kan? Bersukacita, bersyukur, dan berdoa, ya. Saya sudah ajari cara-caranya. Bersukacita itu masuk bersukacita kan, bertekun dalam doa masuk berdoa. Berarti sabarlah dalam kesesakan itu masuk dalam
bersyukur. Ya itu caranya belajar firman. Bersyukur. Apa yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya sering bilang ya, kalau saya ngajar itu ngajar dengan sungguh-sungguh, jaga anak. Saya tidak mau jaga anak asal-asalan ya. Saya jaga anak dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau perlu bantu anak ya, barusan ini harus bantu karena Indo ordernya banyak ya, sekarang sudah kembali normal. Saya tidak mau bantu dengan asal-asalan ya. Sebisa saya, semampu saya, pokok apa yang kita kerjakan, waktu saya bantu, apakah saya melakukan untuk mereka? Tidak, saya lakukan untuk Tuhan. Jadi tidak ada kecewa-kecewanya. Dan orang kalau melakukan untuk Tuhan tidak ada separuh-separuh asal-asalan, berangkat enak-enakan. Persiapan itu sudah dibilangi malam, persiapan itu dari pagi, dan melakukan itu sungguh-sungguh. Ayo hidup seperti itu. Saya sudah latihan dari kecil hidup seperti itu. Teman saya yang barusan ngundang di Jumat itu, dia juga latihan seperti itu. Dia keliling dunia, naik pesawat berulang kali, tidak pernah terlambat sekalipun. Dia orangnya tepat waktu, disiplin. Untuk seperti itu aja Tuhan sudah memberkati luar biasa. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya. Harus disiplin. Kita sudah terima semua. Roh Kudus itu roh disiplin, kasih, kekuatan. Haleluya. 6 berbuah, berkembang, berakar. Perhatikan, berbuah, berkembang, berakar. Dipelajari sendiri, sudah ada di status, nanti saya bagikan lagi kalau sudah masuk YouTube-nya ya. Filipi 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Lah ini, kita disuruh memuji, memuliakan, worship, memuji, praise, tapi kita sudah dikasih kan? Di sini sudah dikasih, semua sudah dikasih. Kita disuruh mengasihi Tuhan, kasih sudah dikasih. Ulangan 30 ayat 6 itu juga hati kita itu disunat supaya kita bisa mengasihi Allah. Jadi semua itu sudah dikerjakan Dia di dalam kita. Ibrani 13 ayat 9, 20, 21 diperkuat dengan kasih karunia, pakai firman. Semua Dia mengerjakan di dalam kita. Kita tinggal terus. Nanti bisa kontak-kontakan terus ya. Haleluya. Bisa tahu terus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi memuliakan sama memuji itu enggak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Pimpin pujian harus pinter nyanyi, harus tahu not, bukan seperti itu. Orang semuanya melakukan itu dengan buah kebenaran untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi pakai kekuatannya siapa? Allah. Jadi jangan pernah minder ya. Jangan pernah minder, aduh aku enggak bisa ini, aku enggak bisa itu. Tenang aja, Dia bekerja di dalam kita ikuti aja. Mungkin kalau manusia dengar itu falas dan lain sebagainya, itu kan pendengarannya manusia. Tapi Tuhan kan melihat hati. Pokoknya kita usahakan yang terbaik dan Dia tahu hati kita ya, hati yang penuh cinta ya. Saya itu semakin hari lihat jemaat itu semakin cinta, lihat anak-anak tiap hari itu semakin cinta, dan cintanya itu bertumbuh. Iman makin bertambah, kasih makin kuat ya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 terus bertumbuh. Haleluya. Terus 7 ya sekarang. Bertahan, berdiam, berjaga, Yakobus 1 ayat 4. Ini terus jadi 1 ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi orang yang bisa bersyukur sudah merasa cukup. Yesus saja cukup bagiku. Mazmur 73 ayat 25. Dia itu sudah sempurna, utuh ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tergembala sempurna sampai di kandang penggembalaan terakhir. Jadi sudah tidak neko-neko ya. Yesus menggembalakan kita dengan sempurna. 8. Bersedia, berserah dan bersujud. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu bersedia. Bersedia itu berserah dan bersujud. Bersujud, haleluya. Tidak ada sombong-sombongnya sudah ya. Rendah hati, tenang. 9 nak terakhir.
Saya serahkan Bapak Gembala. Berjuang, berusaha, dan bergumul. Ini yang tadi saya sebutkan, Kolose 4 ayat 12 ya. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doa. Orang tua itu punya tugas penting ya, juga gembala itu bergumul dalam doa. Jangan pakai kekuatan diri sendiri ya. Doa itu apa? Menaikkan firman. Berarti doa itu apa? Baca firman, dengarkan, renungkan. Kita naikkan sebagai doa ya. Bergumul, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa. Jadi dewasa itu artinya apa? Dewasa. Dan yang, ya ini dewasa. Apa tadi sudah saya sebutkan, apa itu dewasa? Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi semua kehendak Allah kita yakin penuh. Jadi saya berdiri saat ini, semuanya itu sudah diatur Tuhan sempurna, yakin penuh dengan kehendak Allah. Sudah tidak minta macam-macam. As you will, seturut kehendakmu. Haleluya. Kita akan sambung 2 minggu yang akan datang tentang tudung kemuliaan. Sekarang selesai sampai sini. Hafalkan judulnya saja 4T. Yang lain nanti belajar lagi. 4T apa? Terbang tinggi, tenang, dan teduh. Haleluya. Tinggal membentangkan sayap. Firman Allah dan Roh Kudus, iman akan naik. Kalau ruwet-ruwet tadi bingung, banyak bingung, cuman satu kata yaitu syukur ya. Syukur. Kita terus belajar thankfulness itu syukur ya. Mulai sekarang terus bersyukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Mari kita tingkatkan iman percaya kita ya, terbang tinggi mengatasi masalah ya, masalah badai kehidupan ya. Kalau dibawa terus ya, nggak terbang-terbang, wah, musuhnya makin banyak ya, mangsanya makin banyak. Tapi kalau semakin tinggi sudah ya, enak sekali sahabat ya. Haleluya. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, melihat ke bawah, itu sangat indah sekali. Haleluya. Tapi kalau kita lihat hanya di bawah, tidak mau naik, yang kita lihat apa? Dalam rumah kita. Misalnya rumah kita itu cuma kecil, tidak ada lotengnya sampai 5. Yang kita lihat apa? Kiri tembok, kanan tembok, muka ya. Tidak lihat apa-apa sahabat. Tapi kalau kita naik ke tempat tinggi ya. Kalau kemarin istri saya ya, diundang temennya itu ya, di dekat Juanda sini ya, tempatnya tinggi, naik di atas ya, itu lihat pesawat terbang naik turun ya, dari atas kelihatan lampu-lampu banyak sekali, menyenangkan ya. Terlebih kalau rohani kita semakin tinggi ya, kita bisa melihat segala sesuatu itu indah. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman Allah ya pada pagi hari ini jadi berkat buat kita, terbang tinggi, tenang, teduh, seperti burung Raja Wali ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Haleluya, kami bersyukur, berterima kasih. Juga kekuatan kesehatan yang Kau berikan, kami bisa melangkah beribadah ke rumah Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami mau pakai kehidupan ini untuk lebih bertumbuh lagi, terbang tinggi, seperti Raja Wali, mengatasi badai masalah hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami yakin, kami bukan hanya mendapat kemenangan, tetapi lebih daripada memenang, senantiasa berkemenangan. Menghadapi masalah ini kita menang, menghadapi masalah itu kita menang. Apa saja kita jadi pemenang karena Tuhan ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Tuhan beri kami kekuatan untuk melangkah maju sehingga kami bisa menghasilkan buah. Bukan hanya 30, bukan hanya 60, tapi sampai 100.
sempurna seperti yang Kau kehendaki, sebab kesempurnaan Allah sudah ada pada kami. Tinggal kami tumbuhkan, kami kembangkan sampai jadi sama seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Umat-Mu sebentar akan kembali ke rumah masing-masing. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi sampai di rumah dengan selamat. Kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, hal yang bekerja, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tetap kontak dengan Tuhan, tetap bertumbuh di mana saja, kapan saja. Haleluya. Kami ditempatkan Tuhan, kami berada di mana saja, kami jadi berkat bagi banyak orang, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan segala korban persembahan jemaat untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat-lipat kali ganda, disertai kekuatan, kesehatan, ketenangan, ketentraman, kedamaian menyertai hidup mereka. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Minggu depan disertai perjamuan kudus, ya saudara bisa mengikuti lewat YouTube. Puji Tuhan.